Ya, shalom, shalom, shalom sahabat sekalian. Senang setiap Senin kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama kita belajar merenungkan akan firman Tuhan. Kita lebih lagi dibangun dalam iman kepercayaan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap Senin biasa kita akan membahas topik-topik yang baru sehingga kita terus progres dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan. Nah, kali ini, minggu ini kita akan merenungkan tembok ratapan ala orang Kristen. Mungkin lapar sobat berkata, loh, bukankah tembok ratapan itu adanya di Israel sana? Iya kan? Dan itu ya tradisinya orang Yahudi. Masa orang Kristen punya tembok ratapan? Nah, tunggu dulu ya. Jangan buru-buru berasumsi. Karena itu mari saksikan terus, simak sampai habis untuk dapat lengkap berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Oke, mari simak sama-sama. Nah, tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Mungkin lovers of God berkata, tuh kan betul kan? Nah, tunggu dulu, jangan buru-buru ya. Mari simak terus. Nah, tembok ratapan ini adalah sisa dari dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Jadi ini adalah bait suci yang kedua, ya, yang dipugar oleh Raja Herodes untuk apa? Untuk mendapatkan hati simpati dari orang-orang Yahudi. Raja Herodes ingin dianggap sebagai raja di mata orang-orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi itu menolak Herodes sebagai raja. Kenapa? Karena orang Yahudi hanya menganggap raja itu hanya yang murni darahnya. Darahnya itu murni, Jewish atau Yahudi. Sedangkan Herodes itu tidak. Nah, bait suci itu dihancurkan ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada apa? Pada tahun 70 Masehi. Lewat seorang jenderal besar, Jenderal Titus, datang pada tahun 70 Masehi, dia menghancurkan kota Yerusalem, dia menghancurkan bait Allah. Sebenarnya kehancuran bait Allah ini sudah Yesus nubuatkan. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 1 sampai yang kedua berkata, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, suatu ironi sekali kehancuran bait Allah itulah persoalan. Panjang tembok ini aslinya itu sekitar 485 meter. Ya, tembok sekelilingnya itu 485 meter, tapi sekarang hanya tersisa sekitar 60 meter. Sisanya dihancurkan ketika Jenderal Titus datang menghancurkan kota Yerusalem. Nah, bagian atas, jadi kalau kita perhatikan tembok Yerusalem itu ada beberapa layer, ya, beberapa lapis-lapis. Kenapa? Karena berulang kali dihancurkan, disusun kembali. Nah, bagian atas itu merupakan konstruksi tambahan atau perbaikan dari zaman pendudukan Islam sampai pada abad ke-13. Batu-batu di situ, batu-batu yang menyusun tembok keratapan itu lebarnya kurang lebih 1 meter dan ada yang panjangnya 3 meter. Lebar 1 meter, panjangnya 3 meter. Tetapi ada beberapa batu yang panjangnya sampai 12 meter lah persahabat. Wow, seperti apa ya panjangnya ya? Dan beratnya bisa mencapai 100 ton. Satu buah batu panjangnya 12 meter, beratnya 100 ton. Luar biasa sekali. Nah, di mana ini kita bisa tahu? Kalau lovers of God punya kesempatan, mungkin bisa datang ke Yerusalem, lihat sendiri di tembok ratapan,
bisa juga masuk ke terowongan tembok, terowongan barat. Di situ kita akan bisa melihat seberapa besar batu-batunya itu. Oke, ya siapa tahu beberapa waktu ke depan ini kita punya kesempatan, dikasih kesempatan oleh Tuhan, dapat perkenanan Tuhan untuk kita boleh datang kembali ke tanah perjanjian. Amin, amin. Nah, ya. Nah, sebenarnya tembok ratapan itu asal-usulnya seperti apa? Tembok ini dulunya dikenal sebagai tembok barat. Kenapa? Karena ada di sisi barat. Tetapi kini disebut tembok ratapan. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena di situ orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Serta di tempat itulah mereka mengucapkan doa-doa dan harapan mereka. Seringkali doa-doa itu mereka tulis dalam selembar kertas, kemudian mereka tekuk-tekuk-tekuk dan selipkan pada celah-celah dinding batu itu. Ya, nah karena mereka percaya dinding tembok yang tidak hancur itu disebab karena berdiamnya Shekinah atau kehadiran ilahi, lambang kehadiran ilahi. Jadi dengan mereka berdoa di situ, sama artinya mereka punya kepercayaan mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Ya, nah ada satu sebagian sisi spot di mana diyakini itulah dinding yang sangat berdekatan dengan ruang Maha Kudus. Di situ mereka merasa paling terasa, pokoknya mereka merasa di situ ada Shekinah. Ya. Nah, kalau kita ke Yerusalem, kita akan melihat tembok ratapan itu ada sebuah pagar pemisah. Tengah-tengahnya itu atau mesita, itu memisahkan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena orang Yahudi Ortodok itu tidak memperbolehkan orang laki-laki dan orang perempuan itu berdoa pada satu bagian, satu sisi yang sama. Jadi harus dipisahkan. Sebagai sisi, kalau kita datang berhadapan dengan tembok ratapan, maka yang pria-pria itu adalah sisi sebelah kiri dan yang wanita adalah sisi sebelah kanan. Oke, ya sekilas seperti itu tembok ratapan. Nah, kalau orang Yahudi punya tembok ratapan, orang Kristen pun punya tembok ratapan, tanda kutip. Wah, mungkin Anda berkata, apalagi itu? Ya, tembok ratapan itu tipologi atau gambaran tentang apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Yuk, sebelumnya kita baca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Alkitab Amplified menerangkan kata keberanian ini dengan kata tanpa takut, percaya diri, dan berani. Jadi, kata keberanian dalam Ibrani 4 ini bukan hanya bicara berani dalam arti istilahnya nekat, bukan. Tetapi keberanian tanpa ketakutan, punya kepercayaan diri, confidence, dan berani. Kenapa? Kenapa demikian lah bersaudara? Roma 3 ayat yang ke-24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kenapa kita bisa menghampiri tahta Allah yang disebut tahta kasih karunia itu dengan tanpa takut, dengan percaya diri, dan dengan berani? Kenapa kita bisa begitu? Karena kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh lewat penebusan dalam darah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kita dilayakkan, dibenarkan, dianggap layak untuk menghadap tahta kasih karunia karena ada darah Yesus yang membenarkan kita, membasuh kita, mengizinkan kita, sehingga kasih karunia itu
berlaku dalam hidup kita. Nah, kalau tembok ratapan ala orang Yahudi ini adalah tempat di mana mereka bisa berdoa dan bertemu dengan Tuhan, maka kita orang-orang percaya, kita orang-orang benar, kita orang Kristen memiliki tembok ratapan itu, tanda kutip. Berupa apa? Tahta kasih karunia. Tahta Allah di mana kita bisa berhak bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan Raja kita yang duduk di singgasananya yang disebut tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu bicara tahtanya, tahta Tuhan kita itu penuh akan kasih karunia. Buat siapa? Buat kita yang seharusnya sebenarnya tidak layak, tetapi dilayakkan, diberi kesempatan, diberi privilege, hak istimewa untuk bertemu Tuhan yang duduk di tahtanya. Haleluya, haleluya. Bukankah ini menjadi satu sukacita buat kita? Amin, amin. Nah, lalu bagaimana kita berdoa di tahtanya? Kalau tadi orang Yahudi berdoa dengan menghadap tembok, juga suka menulis dalam kertas, lalu diselipkan dalam celah-celah dinding batunya. Bagaimana kita berdoa dalam tembok ratapan tanda kutip tadi? Kita berdoa di tahtanya, tahta kasih karunia. Bagaimana cara kita berdoa? Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, kata Tuhan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, kata berseru di sini menggunakan kata Ibrani adalah kara, yang mempunyai makna berseru meminta pertolongan. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa di tahtanya yang bisa kita temui anytime, anywhere, yaitu dengan cara apa? Kita berseru kepada Tuhan, kita kara dengan Tuhan, kita berseru, kita meminta pertolongan. Kenapa? Ketika kita berseru minta pertolongan Tuhan, itu artinya kita menyerahkan keselamatan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita kara kepada Tuhan, kita berseru, Tuhan tolonglah aku. Sama seperti mereka berdoa di tembok ratapan ala Yahudi, kita berdoa di depan tahtanya, tahta kasih karunia-Nya itu. Kita berseru meminta pertolongan. Nah, yang luar biasa di sini dikatakan, maka aku, kata Tuhan, akan menjawab engkau. Nah, kata menjawab di sini menggunakan kata Ibrani adalah ana, yang salah satu maknanya adalah memberi respon. Wow, luar biasa sekali lah persaudara. Ketika kita kara berseru meminta pertolongan kepada Tuhan di depan tahta kasih karunia-Nya, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan Tuhan akan memberi respon atas jeritan seruan kita meminta pertolongan. Artinya lah persaudara, tidak ada doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan ketika melihat kita berdoa di hadapan tahta kasih karunia-Nya, Dia akan menjawab, Dia akan memberi respon. Amin, amin. Mungkin kita berkata, saya sudah berdoa ini bertahun-tahun, tetapi doa saya belum dijawab. Ya, mungkin jawaban Tuhan adalah tunggu. Ada 3 hal yang Tuhan jawab biasanya. Tuhan berkata ya, Tuhan berkata tidak, atau Tuhan berkata tunggu. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa atau berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, menghadap tahta kasih karunia-Nya, ini janjinya Tuhan. Tuhan akan memberi respon. Tuhan akan menjawab. Tuhan tidak akan sia-siakan seruan kita meminta pertolongan kepada Dia. Tuhan tidak akan sia-siakan
pengharapan kita dalam kita berdoa kepada Dia. Haleluya, haleluya. Lalu apa jaminan Tuhan mendengar doa kita? Kenapa Tuhan memberi respon kepada kita? Kenapa Tuhan berjanji akan memberi jawaban kepada kita? Ya, ada beberapa jaminannya. Yang pertama, karena perantara kita, yaitu Dia, imam besar itu dapat merasakan penderitaan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, di sini dikatakan imam besar kita yaitu siapa? Yesus. Yesuslah imam besar kita. Yesus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, Alkitab Amplified menggunakan kalimat karena kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami, bersimpati, dan memiliki perasaan yang sama dengan kelemahan kita. Artinya apa? Artinya Yesus sang imam besar itu, Dia dapat merasakan penderitaan kita. Dia dapat merasakan kesulitan kita. Dia dapat merasakan pergumulan kita. Dia dapat merasakan jeritan hati kita, kesusahan kita. Ya, apapun yang kita rasakan, Dia dapat merasakan. Ketika kita sakit, Dia pun dapat merasakan kesakitan kita. Kenapa? Karena Yesus pernah lahir ke dunia. Yesus pernah mati di salib. Yesus pernah menanggung semua segala kelemahan kita. Yesus dapat merasakan semua kelemahan kita. Contoh lah persaudara. Ketika kita pernah merasakan lapar dan kita tidak punya uang untuk membeli makanan. Ketika kita melihat orang yang seperti itu, kita akan bisa merasakan penderitaan orang itu, bukan? Kenapa? Karena kita pernah merasakan kita tidak bisa makan dan kita tidak punya uang untuk membeli makanan. Demikian pula dengan Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita bisa merasakan kelemahan kita? Karena Dia pernah merasakan jadi manusia. Dia pernah merasakan kelemahan kita sebagai manusia. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita. Tuhan dapat merasakan penderitaan, pergumulan kita. Bahkan ini firman Tuhan katakan, air mata kita, air mata cerita doa-doa kita, air mata pergumulan kita, itu Dia tampung. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Tuhan berkata, air mata kita Tuhan tampung ke dalam kirbat-Nya. Kirbat itu boleh dikatakan sebagai wadah. Kenapa air mata kita Tuhan tampung? Karena Tuhan dapat merasakan apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita susahkan, apa yang sedang kita penderitaan apa yang sedang kita rasakan. Kesakitan, penderitaan, kesulitan, pergumulan. Air mata kita Dia tampung karena Dia mau katakan, aku peduli kepadamu. Wow, wow, wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Air mata kita ditampung dalam kirbat-Nya. Itu bicara Tuhan menghargai, Tuhan peduli dengan apa yang sedang kita alami. Kalau kita nggak peduli dengan orang, dia mau nangis kayak apapun, kita akan cuek saja, bukan? Tetapi kalau kita bisa perhatikan air mata orang itu, artinya kita peduli dengan orang itu. Demikian pula dengan Tuhan kita, lovers of God. Yesus, Tuhan kita. Jaminan yang kedua, untuk doa-doa kita didengar Tuhan. Roh sendiri, Roh Kudus sendiri
yang membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukankah ketika kita dalam pergumulan begitu sangat, seringkali mulut kita tuh tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat. Kita cuma bisa meneteskan air mata. Kita cuma bisa nangis. Kita cuma berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya. Dan Roh Kudus membantu kita berdoa. Lewat apa? Lewat ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Lewat apa? Lewat doa-doa yang kita naikkan dalam bahasa roh. Ya, lewat tetesan air mata. Tuhan dengar doa kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri yang membawa doa-doa kita. Roh Kudus sendiri yang mendorong, mengajari kita agar doa-doa kita tepat guna, tepat sasaran. Itulah sebabnya. Nah, Lukas 11 ayat yang kedua juga berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya, Yesus mau ketika kita berdoa di tembok ratapan tanda kutip tadi. Ya, Tuhan mau kita berdoanya kepada siapa? Kepada Bapa. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Kita dilayakkan dengan darah Yesus. Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan kita berdoa kepada Bapa. Itu yang membuat Tuhan memberi respon atas doa-doa kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa kepada Bapa? Karena hubungan Bapa dan anak itu lebih powerful daripada hubungan Tuhan dan umatnya. Kenapa? Karena senakal-nakalnya anak, ketika anak itu sedang kesulitan, anak itu sedang kesusahan, masakan bapaknya itu cuek saja. Betul? Hubungan bapak dan anak itu lebih powerful daripada hubungan Tuhan dan umat. Karenanya Yesus berkata, ketika kamu berdoa, katakanlah Bapa. Ya, Bapa. Ya, Bapa yang kekal, afiat. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Nah, kenapa berdoa kepada Bapa? Karena Bapa kita itu peduli kepada kita anak-anaknya. Matius 6 ayat 32. Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita di sorga tahu kita memerlukan semuanya itu. Artinya Bapa kita peduli terhadap kita. Ketika Bapa kita peduli dengan kita, masakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi kesusahan kita, Dia tidak mendengar dan memberi respon? Tentunya tidak. Setuju? Ya. Tuhan kita adalah Bapa yang peduli dengan kita anak-anaknya. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Ketika bangsa Yahudi, orang Yahudi punya tembok ratapan secara fisik, kita pun orang Kristen punya tembok ratapan tanda kutip ala orang Kristen. Apa itu? Tahta kasih karunia-Nya. Karenanya yuk mari hampiri tahta itu, hampiri tahta kasih karunia-Nya itu dengan keberanian. Jangan lagi kita berkata, aduh, mungkinkah Tuhan dengar doa saya? No. Tuhan dengar doa kita. Ketika kita naikkan dengan sungguh-sungguh, ketika kita naikkan dengan seruan seperti wanita pendarahan 12 tahun yang berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Artinya wanita itu berkata, Tuhan please, kalau bukan Tuhan yang tolong saya,
saya akan celaka. Mari, naikkan seruan kita. Tuhan akan memberi respon, Tuhan akan memberi jawab. Ya, tembok ratapan tanda kutip ala orang Kristen itu adalah tahta kasih karunia-Nya yang bisa kita hampiri anytime, anywhere, kapanpun dan dimanapun, saat apapun, ketika kita butuh pertolongan Dia, berserulah kepada tahta kasih karunia-Nya, maka Tuhan akan menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, lovers of God. Ya, saya akan tutup dengan ngobrol santai, duduk di dipan. 9 ringan turut serta. Orang Kristen punya tembok ratapan tanda kutip. Tak kasih karunia Bapa kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.